Mana ini ya, dosennya lama kali. Mau deras pula hujan ini. Nanti suaranya dilepaskan aja ya nak, kuat gitu loh, jangan ditahan-tahan. Ya. Ya Bu. Nah, seperti Leo ya. Awas nanti kalau Leo tidak seperti itu nanti cara jawabnya ya. Lama kali lah dosen kita ini. Udah, mau mati lah aku rasa lampu ini. Hah? Udah lewat 5 menit ya. Iya kan? Bentar ya, Ibu hubungi aja dosennya. Atau bisa kita mulai gitu, bentar ya. Bisa kami mulai. Sabar ya, Nak. Ya Bu. Sudah Ibu SMS-nya. Cuman ini ya, nggak di-read-nya pula. Mana? Nggak di-read-nya. Atau aku telepon aja lah. Oh, udah di-read-nya kok. Nggak dibalas ya. Sabar ya, Nak. Mana lah? Pak izin bertanya. Atau kita mulai aja lah, Nak. Nggak, tapi dosennya nggak ada loh. Pak, apakah nggak pintu itu, Pak? Itu kan semua pintu. Nanya ini. Ini
Hujannya di situ? Hujan di situ ya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Di sini udah deras loh. Di sini gelap. Di gerimis. Gerimis. Iya, Bu. Selamat siang Pak Suprapta. Siang, Bu. Kok nggak bisa connect Pak Suprapta? Selamat siang Pak Suprapta. Selamat siang. Bisa kami mulai Pak? Cuma Pak Tri Bisa. belum ada dibaca SMS dari saya Pak. Iya, bisa dimulai. Kita mulai aja ya Pak. Ya, Tapi ya. Pak, di sini mungkin sinyal akan terganggu Pak, deras sekali hujan. Oh, begitu. Pokoknya dimulai saja. Ya. Selamat siang anak ibu semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Hati-hati ya, sepertinya masih kurang semangat anak ibu ini. Selamat siang anak ibu. Siang, Bu. Siang, Bu. Luar biasa sekali anak ibu. Apa kabar nak? Baik, Bu. Bagus ya. Coba nak posisi kameranya dirapikan, dikondisikan dulu nak kameranya supaya kalian terlihat rapi di sini ya. Ya, diposisikan kameranya. dipakai kue. Ya, nah kalian sudah terlihat manis ya dari sini, sudah rapi. Nah, seperti biasa nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Yoga dipimpin doa kita. Iya, Bu. Mari kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Yoga yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini ya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen ya. Nah, tadi Ibu sudah kirimkan kalian link presensi. Kalian harus isi absen kalian supaya Ibu nanti bisa melihat siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir ya, Nak. Ingat, jangan lupa mengisi absennya ya. Iya, Bu. Baik. Ya, Bu. Nah, Ibu akan mengajukan satu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nanti Ibu kasih hadiah ya, Nak. Kemarin kita ada merayakan Hari Sumpah Pemuda. Benar atau tidak, Nak? Benar. Benar, Bu. Benar ya. Siapa yang ingat Hari Sumpah Pemuda itu diperingati tanggal berapa? Saya, Bu. 19. Depa tanggal berapa, Depa? 28 Oktober. Iya, tanggal 28 Oktober ya. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Depa. Ya, nanti Ibu kasih hadiahnya ya, Depa. Nah, sekarang Ibu mau bertanya tentang materi kita minggu yang lalu. Siapa yang ingat materi kita minggu Saya, yang Bu. lalu, Nak? Ayo, silahkan, Saya, Bu. Febri. Ya, Junika. Mengenai teks eksposisi, Bu. Iya, benar ya, mengenai teks eksposisi. Di situ kita mempelajari apa ya? Tentang di situ kita, Bu, mempelajari ciri-ciri, tujuan dan definisinya, Bu. Iya, benar ya, mempelajari ciri-ciri, tujuan, dan ciri kebahasaannya. Yang lain masih diingat, Nak? Masih, Bu. Masih, Bu. Baik. Nah, sekarang materi kita adalah materi yang baru ya, Nak. Sekarang kita mempelajari teks laporan observasi ya. Kita mempelajari teks laporan hasil observasi. Nah, di sini Ibu akan menyajikan KD-nya terlebih dahulu ya, Nak. Iya, Bentar Bu. ya. Bentar ya, Nak.
Nah, materi kita sekarang itu adalah teks laporan observasi ya. Nah, adapun KD materi kita hari ini, yang pertama menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi ya nak. Kemudian bagian keterampilannya mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan ciri kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, kemudian yang berikutnya bagian indikator bagian IPK ya. Nah, bagian IPK yang pertama yaitu pengetahuan. Bentar ya nak. Ini bagian keterampilannya nggak nampak. Yang pertama, bagian pengetahuannya menelaah isi teks laporan hasil observasi dengan lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kedua, menentukan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan lisan ataupun tulisan. Nah, itu bagian pengetahuannya ya, nak. Nah, bagian keterampilannya yaitu menyusun teks laporan observasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan lisan maupun tulisan. Nah, kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu menelaah teks laporan hasil observasi ya. Kalian diharapkan mampu menelaah. Nah, kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan ciri kebahasaan teks laporan observasi. Kemudian yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu menyusun teks laporan observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Bisa ya, nak? Inilah hal-hal yang harus bisa kita pahami ya. Nah, kita kan di sini mempelajari teks laporan hasil observasi, nak. Sehingga di sini Ibu akan menyajikan kalian sebuah gambar ya, atau sebuah objek. Bisa dilihat objek yang Ibu sajikan, nak? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Bu. Nah, ini gambar yang Ibu sajikan ini pasti bisa kalian tahu ini gambar apa ya, karena ini berasal dari suku kita ya, atau berasal dari daerah kita ya, nak. Nah, ini Ya, Bu. kira-kira gambar apa ya? Baju adat, Bu. Iya, benar sekali. Ini gambar orang yang menikah yang sedang memakai baju adat ya. Kira-kira informasi apa lagi ya yang kita ketahui dari gambar yang Ibu sajikan, nak? Memakai bulang dan gotong, Bu. Iya, benar sekali ya. Ada yang memakai bulang, ada yang memakai gotong. Nah, bagi laki-laki, penutup kepalanya ini disebut dengan gotong ya. Yang perempuannya disebut dengan bulang. Nah, ada lagi tidak nah informasi yang kalian temukan? Kapankah pakaian adat ini dipakai? Nah, ayo siapa yang tahu? Waktu suka dan duka, Bu. Iya, benar ya. Ada waktunya dia dipakai pada saat duka. Ada juga dia dipakai saat sukacita ya. Nah, dengarkan anak Ibu. Nah, informasi-informasi yang kalian sebutkan itu, nak, itu dapat kita buat menjadi isi pokok sebuah teks ya. Ibu ulangi. Informasi-informasi yang kalian sebutkan tadi itu dapat kita buat menjadi isi pokok sebuah teks. Nah, itu isi pokok tersebut dapat kita kembangkan menjadi beberapa paragraf sehingga dapat membentuk suatu teks. Nah, teks tersebutlah yang disebut dengan teks laporan observasi. Bisa, nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Berikutnya, di sini juga Ibu akan menjelaskan sebenarnya apa ya pengertian dari teks laporan observasi tersebut. Nah, apakah teks laporan observasi itu? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, nak. Kita tadi ada mengamati gambar. Kemudian kita menemukan berbagai informasi.
Nah, dari situ kira-kira ada tidak yang tahu sebenarnya apa teks laporan observasi, Nak? Saya, Bu. Ada, Bu. Silakan Carica. Teks yang berasal dari pengamatan. Iya, benar sekali. Ya, tepuk tangan buat Carica, yuk. Ya, bagus ya, Carica. Nah, teks laporan observasi, jawabannya tadi benar ya. Itu adalah suatu teks yang didasarkan pada hasil pengamatan. Artinya di sini, Nak, kita mengamati suatu objek. Kemudian kita memperhatikan, kita melihat. Si Leo tuh menguap itu ya. Pengaruh apa itu, Leo? Lapar? Iya, Leo. Oke, dikondisikan ya, Leo. Nah, Ibu lanjutkan. Teks laporan hasil observasi itu adalah suatu teks yang didasarkan pada hasil pengamatan, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita teliti, kemudian kita laporkan. Dan itulah yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Bisa, Nak? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, ya. Kita teruskan. Kemudian yang berikutnya, struktur, ya. Struktur itu adalah badan yang membangun teks itu sendiri. Nah, struktur yang pertama itu adalah pernyataan umum. Struktur yang pertama tadi Ibu sebutkan apa, Nak? Pernyataan. Iya, benar Pernyataan umum, sekali. Bu. Pernyataan umum. Nah, sekarang apa ya isi pernyataan umum ini? Isinya ini adalah gambaran-gambaran dari objek yang kita teliti. Garis-garis besar dari objek yang kita teliti. Biasanya pernyataan umum ini, Nak, ditandai dengan kalimat definisi atau kalimat pengertian. Kalau kita menjelaskan sesuatu dengan pengertian, Nak, biasanya kita memakai kata apa? Ayo. Merupakan ini adalah Iya, benar sekali ya. Menggunakan kata adalah, ialah, merupakan. Sampai di sini bisa, Nak? bisa, Bisa, Bu. Nah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, struktur yang kedua. Struktur yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Tadi kita kan sudah mengamati sebuah objek ya, Nak. Nah, objek yang kita amati itu ada bagian-bagiannya. Misalnya, tadi pakaian adat itu ada jenis-jenisnya. Ada bulang, ada gotong, ada suri-suri. Nah, itu kita jelaskan di deskripsi bagian, ya. Kita jelaskan secara terperinci. Bisa, Nak, sampai di sini? Bisa, Bu. Nah, baik. Struktur yang ketiga itu adalah deskripsi manfaat. Nah, kita mengamati suatu objek. Nah, berarti objek yang kita amati pasti ada manfaat. Iya, benar. Pasti ada manfaatnya. Nah, manfaat objek yang kita amati, kita buat pada struktur yang ketiga. Ayo, struktur yang ketiga tadi apa? Deskripsi manfaat. Ya, benar ya, deskripsi manfaat. Berarti ada berapa, Nak Ibu, struktur dari teks laporan hasil observasi? ada Ya, Tiga, benar Bu. ya, ada 3. Sampai di sini paham, Anak Ibu? Paham, Bu. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya, ciri teks laporan observasi. Seperti teks-teks yang lain, Nak, teks laporan observasi ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama apa? Bersifat objektif. Nah, kalau dikatakan dia bersifat objektif, berarti harus sesuai dengan objek yang kita amati. Kita di sini tidak boleh mengarang ya, harus sesuai dengan objek yang kita amati. Bisa? Bersifat objektif bisa, Nak? Bisa, Bu. Ah, ya. Kemudian ciri yang kedua, tidak mengandung praduga. Nah, teks laporan observasi itu kan berdasarkan objek. Berarti kita harus menyatakan sesuatu yang benar, tidak boleh mengandung praduga atau mengarang atau merekayasa. Paham, Nak? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya.
Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta. Ayo, siapa yang ingat apa itu fakta? Kenyataan. Kenyataan, Bu. Kalian ibu ya, fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi atau kenyataan ya. Ciri yang berikutnya harus merupakan hasil dari penelitian yang terbukti kebenarannya. Artinya di sini sesuatu yang kebenarannya dapat dibuktikan. Bisa ya, Nak? Ya, benar. Bisa, Bu. Baik. Nah, sekarang di sini Ibu menyajikan ciri kebahasaan teks laporan observasi ya, ciri-ciri kebahasaannya. Nah, yang pertama, menggunakan perba. Perba itu sama dengan kata kerja ya, Nak? Nah, Ya, Bu. Nah, perba atau kata kerja ini adalah suatu kata yang di dalamnya ada tindakan fisik, Nak. Kita bekerja di dalamnya. Ayo, siapa yang bisa buat contoh? Saya Seperti menyapu. Oh ya, benar ya, Leo, menyapu. Ayo, yang lain. Apa, Febria? Memasak, Bu. Iya, memasak. Berarti bisa ya? Contoh perba bisa, Nak? Bisa, Bu. Nah, bagus ya. Kemudian yang berikutnya, menggunakan nomina. Nomina sama dengan kata benda. Benda. Ya, sama dengan kata benda. Nomina atau kata benda ini adalah kata yang dibendakan. Berarti ada wujudnya, Nak. Dapat kita lihat ya. Ayo, siapa yang bisa buat contohnya? Buku, Bu. Ya, benar, buku. Terus? Pulpen. Pulpen. Ayo, ada lagi, Nak? Meja, Bu. Meja ya. Ya, benar sekali ya. Pokoknya sesuatu yang dapat kita lihat itu bisa kita masukkan menjadi kata benda. Meja, buku, pena, lantai dan lain-lainnya ya, Nak. Sampai di sini bisa, Nak? Bisa, Bu. Nah, baik, kita lanjutkan ciri yang berikutnya ya. Ciri yang berikutnya adalah frasa perba. Nah, tadi cuman perba. Nah, sekarang frasa perba. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau dia perba itu adalah sebuah kata, Nak. Sebuah berarti satu ya. Bisa dipahami? Berarti satu. Bisa, Bu. Karena dia sebuah. Ya, benar. Nah, sekarang frasa perba. Frasa itu adalah kelompok kata. Berarti lebih dari satu kata, Nak. Contoh, sudah pergi. Nah, itu adalah contoh frasa perba. Nah, di sini ada perbanya. Berarti kita harus lihat intinya harus yang merupakan kata kerja. Contoh, sudah pergi. Yang mana intinya, Nak? Yuk. Pergi, Bu. Ya, Pergi, benar. Bu. Pergi. Pergi itu kata apa? Ya, kata kerja, Bu. Ya, benar ya, kata kerja. Nah, itulah yang disebut dengan frasa perba. Harus kita lihat intinya apa. Kalau intinya kata kerja, berarti dia frasa Perba. Nah, frasa perba. Jadi contohnya di sini Ibu buat misalnya sudah pergi, sedang makan. Bisa ya, Nak? Bisa, Bu. Ah, baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah frasa nomina. Tadi frasa perba, sekarang frasa nomina, Nak. Nomina adalah kata benda. Berarti intinya juga harus merupakan kata benda. Contoh, sepatu baru. Yang mana intinya, Nak? Sepatu atau baru? Sepatu. Ya, benar, sepatu. Nah, sepatu ini kata apa? Kata benda. Bu. Ya, kata benda. Berarti dia masuk pada frasa nomina. Paham ya, Nak? Paham, Bu. Ya, siapa yang bisa buat satu contoh frasa nomina? Ayo, ada yang bisa buat contoh frasa nomina? Saya, Bu. Ayo, silahkan, Nak. Afif membeli bola kaki. Apa, Nak?
Adik membeli bola kaki. Ya, adik membeli bola kaki ya. Yang menjadi frasanya di situ adalah bola kaki ya, Nak. Ya, Ya, bola Bu. kaki. Nah, intinya di situ adalah bola ya. Bola adalah kata benda. Berarti frasa nominal. Nah, Berarti sudah dipahami ya. Masalah frasa bisa ya, Nak? bisa, Bu. Sudah, Bu. Nah, apa ciri yang berikutnya? Menggunakan kalimat simplex. Nah, kalimat simplex itu adalah kalimat yang mengandung satu kejadian, Nak. Satu peristiwa. Predikatnya hanya satu. Bisa? Bisa, Bu. Ya, contoh gini, Bu, buat contohnya. Nah, saya sedang belajar. Nah, itu kan hanya mengandung satu kejadian. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat simplex. Biasanya kalimat simplex ini, Nak, tidak menggunakan konjungsi, ya. Tidak menggunakan apa, Nak? Konjungsi, Bu. Ya, benar. Tidak menggunakan konjungsi, ya. Yang berikutnya, kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks itu lawan dari kalimat simplex. Nah, kalau simplex tinggal satu. Nah, kalau di sini kalimat kompleks. Kompleks itu artinya banyak atau majemuk. Berarti di dalamnya lebih dari satu kejadian. Biasanya ini menggunakan kata penghubung. Contoh, saya sedang belajar, sedangkan adik bermain-main misalnya. Di situ ada dua kejadian, Nak. Ada orang yang sedang belajar, ada orang yang sedang main-main. Nah, kalau di dalam kalimat ada dua kejadian, Nak, itulah yang disebut dengan kalimat Kompleks. Iya, benar sekali ya. Itulah yang disebut dengan kalimat kompleks. Ditandai dengan adanya Konjung. Iya, benar ya, Nak. Ditandai dengan adanya konjungsi. Nah, di sini kita diharapkan mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi, Nak. Mengonstruksi itu artinya membangun atau menyusun. Berarti kita dituntut mampu menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, di sini Ibu sajikan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, menentukan topik ya. Kita kan mengamati sesuatu, berarti harus ada topiknya, Nak. Bisa? Sampai di sini bisa? Bisa, Bu. Nah, pertama tentukan terlebih dahulu topiknya ya, mau mengamati apa. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bahan. Nah, misalnya kita harus tahu tempat yang akan kita amati itu di mana, harus tahu. Kemudian kita juga harus tentukan kapan dilaksanakan. Kemudian kita juga harus mendata fakta-fakta yang perlu kita ketahui. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus tahu bagaimana cara melakukan pengamatan itu. Saya, Nak. Yang pertama tadi Bisa, harus Bu. menentukan topik, mengumpulkan bahan, ya. Kemudian yang berikutnya, menyusun kerangka. Nah, menyusun kerangka. Berarti di sini kita buat kerangka dari objek yang akan kita amati, Nak. Kerangka ini fungsinya apa? Fungsinya agar teks yang kita susun itu menjadi sistematis, menjadi terarah, ya. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita membuat kerangka, kita harus dapat mengembangkan kerangka tersebut. Nah, itu dia. Tadi kita sudah punya kerangka, sekarang kita tinggal mengembangkannya. Sehingga cara mengembangkannya pun jadi gampang. Yang terakhir, kita memberi judul. Biasanya kan judul dulu ya, Nak, kita buat ya biasanya. Tapi harus kalian ketahui, sebenarnya itu sesuatu yang salah. Kita harus tentukan dulu teksnya. Baru kita tentukan judulnya. Judul. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Nah, sekarang kalian perhatikan teks yang Ibu sajikan.
Di sini ada 4 paragraf. Nah, ini adalah suatu teks laporan hasil observasi. Tadi Ibu sudah menjelaskan strukturnya. Sudah? Struktur yang pertama tadi pernyataan umum. Struktur yang kedua tadi deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga apa, Nak? Iya, benar ya, deskripsi manfaat. Nah, kalau ditanya, benarkah urutannya? Ayo jawabannya apa, Nak? Benar. Benar? Benar, Bu. Benar? Benar, Bu. Benar. Coba perhatikan dia paragraf kedua, Nak. Pakaian adat ini biasanya dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan, manfaat itu kan ditempatkan pada struktur yang Ketiga. Berarti bagaimana urutannya, benar atau tidak, Nak? Tidak, Bu. Tidak benar, tidak benar ya. Harusnya paragraf yang kedua itu pindah ke paragraf yang keempat. Ya, benar, ke paragraf yang keempat. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Paham. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Akan memberikan kalian tugas dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemarin Ibu sudah mengirimkan kalian LKPD ya, Nak. Nah, LKPD itu harus kalian kerjakan dengan serius. Nanti Ibu input nilainya. Di sini kita akan bekerja kelompok, diskusi. Jadi Ibu akan bentuk kalian ke dalam 3 kelompok. Masih ingat kelompoknya, Nak? Masih, Bu. Oke, baik. Silahkan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, di sini, Nak, kalian harus mengerjakan 3 tugas ya dari Ibu. Yang pertama, kalian mencari isi pokok, menganalisis, dan menyusun teks laporan observasi. Oke, silahkan bergabung di kelompok yang sudah Ibu tentukan. Ini kelompok berapa, Nak? Kelompok 1. Ayo dikerjakan dengan semangat tugas yang Ibu berikan ya. Silahkan berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sama Ibu ya. Ada berapa tadi pertanyaannya, Nak? Ada 3 ya. Kerjakan dengan bagus. Ibu tinggal ya, Nak? Ibu tinggal. Ibu masuk ke kelompok 2 dulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Dikerjakan dengan baik. Jangan ada yang ribut ya. Iya, Bu. Ini kelompok berapa, Nak? 2, Bu. Kelompok 2 ya. Ayo dikerjakan bagus-bagus tugasnya ya. Didiskusikan tugasnya dengan baik. Jika ada yang kurang paham, tanyakan sama Ibu ya, Nak. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu lihat kelompok 3 dulu ya, Nak. Ya, Bu.
Itu cara ini saya udah kan dapat Jelas ya, Nak? tadi. Bisa dikerjakan ya. Bisa, Bu. Nah, Bu. Ibu tunggu 5 menit lagi ya, Nak. Ya, Baik, Bu. Bu. Ya, Bu. Kerjakan dengan bagus, jangan ada yang ribut ya. Iya, Bu. Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, tanyakan sama Ibu. Iya, Bu. Ya, Ibu tunggu 2 menit lagi ya, Nak. Tugasnya harus sudah selesai ya. Baik. Ada yang susah, Nak? Ada yang susah? Enggak ada, Bu. Ya, Nggak ada. ada. Ya, ayo silakan dilanjutkan pekerjaannya. Woi, udah kalian catat, woi. Udah. Kan yang apa itu ya? Oke, 2 menit lagi Ibu kembalikan ke layar utama ya, Nak. Siap-siap ya. Berarti tugasnya harus sudah selesai ya, Nak. Ya, Bu. Nah, bagus. Kemarin Ibu kan sudah membagikan kalian materi ajar, Nak. Jadi bisa juga dimanfaatkan materi ajar yang Ibu bagikan untuk menjawab soal-soal yang Ibu berikan ya, atau mencari referensi-referensi yang lain.
Sudah selesai tugasnya, Nak, semuanya? Sudah, Bu. Kelompok Sudah, 1 Bu. bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2? Udah, Bu. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, LKPD yang Ibu bagikan itu ada 3 pertanyaan ya. Berarti tiap kelompok harus bisa menjawab masing-masing soal yang Ibu berikan ya. Tapi di sini Ibu bagi kelompok 1 boleh memilih yang mana ya, Nak ya. Ayo kelompok 1 sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya, Nak? Sudah, Bu. Oke, silahkan. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silahkan. Ayo, silahkan, Nak. Oke, terima kasih kami. 1. Di sini ada pun hasil analisis teks laporan hasil observasi mengenai teks buah jeruk berdasarkan isi pokoknya. Pada paragraf pertama, gagasan pokok atau isinya yaitu jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies citrus. Paragraf kedua, gagasan pokok atau isinya yaitu karakteristik buah jeruk. Pada paragraf ketiga, gagasan pokok atau isinya yaitu manfaat kandungan dari buah jeruk. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, baik. Ada tidak tanggapan dari kelompok yang lain, Nak? Atau jawabannya sudah tepat belum? Ayo, ada yang menanggapi? Atau jawabannya bagaimana? Atau jawabannya sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Iya, Sama, benar. Bu. Karena memang jawabannya sudah benar, ayo kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1, Nak. Nah, bagus ya. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya, Nak? Ayo, silahkan. Saya, Bu. Oke, silakan, Junika. Terima kasih atas waktunya. Hasil diskusi kami dari kelompok 2, ciri kebahasaan yang terdapat pada teks laporan observasi yang berjudul jeruk yaitu 1. Menggunakan paragraf dengan kalimat utama. Paragraf 1, dunia pendidikan tengah menghadapi masalah yang cukup sulit. 2. Mengandung kalimat definisi. Jeruk merupakan buah yang termaksud ke dalam jenis spesies citrus. Yang ketiga, mengandung kalimat deskripsi. Selain berbeda pada rasa, buah jeruk juga banyak berbeda jika dilihat dari bentuk buah dan warnanya. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Sebagian besar jenis dari spesies jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Yang kelima, konjungsi. Jeruk sendiri memiliki banyak jenis, dan setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri. Yang keenam, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleksnya, jeruk dapat dikatakan buah unik. Kalimat kompleksnya, vitamin ini sangat baik untuk mendukung kesehatan gusi serta mempertahankan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi, Nak? Tidak, Bu. Ada ya. Ya, kelompok 2 hasil presentasinya tadi sudah bagus ya. Jawabannya sudah tepat. Nah, sekarang kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Selesai tugasnya, Nak? Selesai, Bu. Ayo, siapa yang ingin mempresentasikan kelompok 3? Ayo, silahkan. Saya, Bu. Ayo, silahkan, Depa. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat contoh laporan observasi. Kami mengambil contoh yang berjudul sampah. Pernyataan umum. Sampah organik adalah sisa-sisa pembuangan yang berasal dari sumber organisasi hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam rumah tangga, sampah semacam ini sangat mudah ditemui. Beberapa contohnya ialah sisa masakan, kulit buah, kotoran hewan, kertas, dus atau karton, ranting pohon, dedaunan, dan buangan rumput liar. Deskripsi bagian, sampah organik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Keduanya sama-sama memiliki sifat lapuk atau dekomposisi secara alami. Hanya saja sampah basah memiliki jumlah air yang lebih besar sehingga proses penguraian terjadi lebih cepat. Berdasarkan wujudnya,
Sampah organik terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu cair dan padat. Sampah cair berasal dari kotoran hewan, sisa minuman, atau manusia, serta dari getah suatu tanaman. Sementara sampah padat berasal dari sisa-sisa kebutuhan rumah tangga, kotoran ternak, dan hasil alami lingkungan. Deskripsi manfaat, sampah organik apabila dikelola dengan benar tentunya akan memiliki banyak manfaat. Misalnya jenis sampah organik kering seperti karton, kertas, dedaunan kering dapat didaur ulang kembali atau dimanfaatkan sebagai kompos agar tidak mencemari lingkungan. Tentu cara ini jauh lebih baik daripada dibakar karena dapat menyebabkan polusi asap. Sementara untuk sampah basah dapat dilakukan proses fermentasi yang nantinya akan didapatkan 2 produk, yakni kompos dan biogas. Untuk sampah basah yang berwujud cair juga dapat difermentasi dan diolah menjadi pupuk cair yang sangat menguntungkan bagi mikroorganisme dalam tanah yang akan menyuburkan tanah. Terima kasih, Bu. Wow, bagus sekali ya hasil presentasi kelompok 3. Tadi judulnya apa, Nak? Sampah, Bu. Ya, sampah ya. Sudah diobservasi itu, Nak, ya? Sudah, Bu. Nah, bagus ya. Ayo, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Ya, karena memang hasil presentasi dari kelompok 3 memang sudah bagus sekali ya. Berarti anak-anak Ibu sudah paham ya mengenai materi kita hari ini? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, sudah Sudah, ya. Bu. Kalau sudah, Ibu ingin satu orang menyimpulkan hasil materi kita hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Adapun struktur yang terdapat dalam teks laporan observasi yaitu 1. Pernyataan umum, 2. Deskripsi bagian, 3. Deskripsi manfaat. Adapun ciri kebahasaannya adalah 1. Menggunakan kata atau frasa, 2. Menggunakan kata perubahan atau nominal, 3. Kalimat definisi, 4. Kalimat deskripsi, 5. Kalimat simplet, 6. Kalimat komplet. Dan adapun ciri-ciri teks laporan observasi adalah 1. Bersifat objektif, 2. Ditulis berdasarkan fakta, 3. Tidak mengandung prasangka. Sekian. Ya, bagus sekali ya. Cara menyimpulkan si Kariska sudah benar ya. Berarti si Kariska sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Yang lain bagaimana, Nak? Sudah paham juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, memang anak Ibu ini luar biasa sekali ya. Nah, Ibu juga akan menyimpulkan ya, hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, benar seperti yang disebutkan oleh teman kita, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai struktur ya, teks dari laporan observasi. Nah, strukturnya ada 3, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, ciri-cirinya ya, Nak, ciri-cirinya bersifat objektif, tidak menduga atau prasangka, kemudian mengandung fakta. Bisa sampai di situ bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Satu lagi ya, Nak, ciri kebahasaannya. Nah, ciri kebahasaannya menggunakan nomina, perba, frasa nomina, frasa perba, kalimat simpleks, kalimat kompleks, dan kalimat definisi dan deskripsi. Bisa ya, Nak? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. baik. Karena kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini, berarti pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya, Nak. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Kerjakan dengan baik dan benar. Kerjakan juga dengan serius ya, Nak. Nah, itu nanti tugasnya Ibu kirim melalui grup kita. Kemudian, materi kita selanjutnya itu nanti mengenai cerpen ya, Nak. Pelajari di rumah, cari referensi-referensi yang lain yang dapat menambah pengetahuan kalian. Setelah itu Ibu yang akan menerangkan kembali. Bisa, Nak? Bisa? Bu. Nah, ya. Coba di akhir pembelajaran ini senyum dulu semuanya, Nak, senyum. Udah kelaparan memang anak Ibu ini semuanya senyum. Ya. Udah manis-manis anak Ibu ini semuanya. Nah, akhir pembelajaran kita seperti biasa ditutup dengan doa ya, Nak.
Ayo, siapa yang mau memimpin doa kita pada hari ini? Saya, Bu. Silahkan, Nak. Ayo. Sebelum kita tutup pembelajaran kita sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Ya, terima kasih buat anak Ibu ya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya, Nak. Jaga kesehatan. Bisa ya? Bisa, Bu. Baik. Nah, sekarang kalian sudah bisa meninggalkan Zoom meeting kita. Silakan. Siang, Bu. Selamat siang anak Ibu semuanya. Siap, Bu. Nah, baik. Sudah bisa ditinggalkan Zoom kita ya, Nak.